Halo guys, di sini gue bakal mulai video pembelajaran pertama kita. Karena kemarin gue sempat bilang dan janji juga ya, bakal buatin video pembelajaran seputar saham ya. Tapi kali ini gue bakal introduction dulu aja, karena gue juga belum ada persiapan materi buat ngejelasin seputar sahamnya gitu. Jadi ini video yang gak bakal panjang sih, sekedar introduction doang gitu. Dah, kita lanjut ke apa aja sih yang bakal kita pelajari nanti gitu ya, terutama untuk orang-orang yang baru gabung di HC ya, dan baru pertama kali bikin akun saham gitu ya, baru pertama kali invest ataupun trading di saham gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Nah, kemarin kan gue sempat bilang ya, bahwa gue berencana untuk membagi ya tingkatan pembelajaran kita gitu ya, dari yang paling gampang ya sampai yang paling susah. Nah, jadi kemarin gue bilang kan nanti kita akan belajar saham itu eh, 4 level ya, tingkatannya 4 level gitu. Jadi nanti ada 4 level tingkatan pembelajaran di saham. Nah, apa aja sih gitu. Nah, yang pertama itu ada IPO Hunter. Nanti gue jelasin kenapa namanya gitu ya. Terus ada level 2 nya itu ada investasi jangka menengah sampai dengan panjang. Yang ketiga itu trading jangka menengah, yang level 3-nya. Dan level 4 yang terakhir adalah scalping. Nah, gue akan ngejelasin secara singkat dan padat, anjay padat. Secara singkat keempat level tingkatan pembelajaran saham ini gitu. Nah, jadi level satu itu ada IPO Hunter. Nah, IPO Hunter itu apa sih gitu ya? Nah, jadi buat teman-teman yang gak tahu ya tentang IPO, jadi IPO itu semacam sebuah istilah ya, di mana sebuah perusahaan itu mau untuk listing di bursa efek kita gitu. Bursa efek kita tuh ibaratnya kayak market sahamnya kita gitu. Untuk apa sih gitu? Untuk mendapatkan modal teman-teman gitu ya. Mungkin kalian bisa cari tahu lebih lanjut aja gitu ya. Gue nggak mau ngejelasin lebih lanjut karena bakal panjang juga gitu. Jadi intinya si perusahaan ini tuh mau dapetin modal di pasar modal di bursa kita dengan menjual kepemilikan perusahaan tersebut ke publik gitu. Nah, kenapa itu jadi level satu? Karena gini teman-teman, buat IPO ini gitu ya, itu adalah easy game. Kenapa gue bilang easy game? Karena setiap eh, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang mau IPO ya, ketika dia sahamnya itu listing di hari pertama, artinya sahamnya itu hari pertama bisa diperdagangkan, itu biasanya naik tinggi ya. Kita ambil contoh untuk saham kemarin deh yang lagi hype ya, IPO kemarin namanya IPO Mine. Ini teman-teman kalau nggak ngerti Mine tuh sama apa kemarin. Jadi gini teman-teman, Mine itu adalah saham IPO ya, yang baru IPO tuh tanggal berapa ya, gue lupa gitu ya. Intinya belum lama inilah, minggu ini kalau nggak salah. Ya nggak sih, minggu ini gue lupa. Nah, tapi kita coba cek aja gitu ya. Eh, Bagaimana performa dia di hari pertama. Kenapa gue bilang itu easy game? Sorry teman-teman, ini banyak indikator ya. Tapi gini, intinya kalau teman-teman lihat ya, untuk samain ini ketika di hari pertama dia tuh naik kenceng. Ya, dia itu ARA. Nah, ARA itu adalah batas atas kenaikan sebuah saham. Jadi teman-teman bayangin, main ini di hari pertama saham IPO ini di hari pertama dia langsung saham naik dan dia mentok di batas atasnya. Artinya naik itu udah full teman-teman. Ya, jadi udah gak bisa naik lagi tuh, saking ramenya, saking tingginya permintaan akan saham tersebut, atau istilahnya daya belinya tinggi lah gitu ya di saham ini gitu. Nah, kita ambil contoh lagi, kalau misalnya teman-teman itu mah hoki dap gitu ya. Nah,
coba kita cek lagi saham yang sebapuk-bapuknya saham IPO ya. Kemarin ada yang namanya Kaki ya. Apakah dia di hari pertama itu naik? Kita cek ya. Kita cek ya. Nah, walaupun sekilas ini turun ya teman-teman ya, tapi dia ternyata di hari pertama dia sempat naik teman-teman, sampai kalau nggak salah waktu itu 20% gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah em, hampir 90% ya saham yang IPO itu di hari pertama itu pasti akan naik gitu ya. Jadi kenapa itu gue bilang easy game? Ya memang walaupun gue nggak punya data, tapi memang eh, berdasarkan pengalaman gua itu hampir rata-rata pasti akan naik dari pertama ya. That's why gue bilang itu easy game ya. Jadi teman-teman ikut IPO itu sebenarnya nggak bakal dak-dikduk banget gitu. Wah, saham gue bakal turun nih, beli IPO, beli saham IPO nih. Eh itu hampir susah lah teman-teman untuk terrealisasi karena biasanya di hari pertama tuh akan naik dulu ya. Pasti akan naik kenaikan. Nah, tapi kadang juga bisa turun ya. Dari pertama naik dulu terus turun. Nah, itu gimana pinternya teman-teman dan kecepatan teman-teman dalam jual belinya gitu ya. Kecepatan dan ketepatan teman-teman dalam memanage ya jual beli sahamnya teman-teman gitu. Tapi secara overall berdasarkan pengalaman saya itu memang naik di hari pertama. Nah, jadi itu gampang banget ya teman-teman di IPO hari pertama naik gue jual untung kan gitu. Itu level 1. Nah, terus level 2 investasi jangka menengah sampai panjang gitu ya. Ini udah mulai agak gue ngerasa dak-dikduk nih kayak ini gitu kan. Investasi jangka menengah panjang gitu. Udah agak agak risau galau eh ya begitulah gitu ya, agak risau dan galau gitu ya di investasi jangka menengah panjang ini. Nah, tapi kenapa sih ini agak susah gitu? Karena gini teman-teman. Tadi kalau misalnya IPO kan teman-teman eh, beli ya, beli atau pesan sahamnya, lalu secara data ya di luar sana dan berdasarkan pengalaman saya itu naik pasti naik di hari pertama itu naik itu 20% tuh. Hampir itu pasti 20%. Cuan langsung 20%. Lumayan ya kan. Tapi untuk investasi jangka menengah panjang itu kan konteksnya adalah teman-teman beli saham ya itu memang udah listing lama di bursa saham kita gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman tantangannya itu adalah pilih saham yang tepat nih gitu. Itu agak agak lumayan sulit ya karena teman-teman harus perlu analisa fundamental juga gitu ya. Analisa fundamentalnya itu harus kuat ya. Gimana cara teman-teman tuh mencari saham-saham yang bagus ya, tentunya kan di balik saham kan ada perusahaan ya. Intinya perusahaan-perusahaan yang bagus yang memiliki prospek yang bagus juga ke depannya. Nah, itu dari sisi analisa teman-teman sudah diuji gitu. Nah, terus yang kedua juga teman-teman dipaksa untuk um, hold sahamnya itu gitu. Kenapa itu dibilang susah? Karena itu akan menguji mental teman-teman gitu ya. Akan bikin teman-teman tuh agak resah gitu ya. Apalagi kalau dia besar kan gitu. Itu untuk level 2 ya. Contohnya kayak investasi jangka menengah panjang ini level 2 misalnya nih ya kan. Gua beli misalnya saham JPFA ya kan. Untuk investasi jangka menengah sampai panjang gitu. Investasi bisa kan jangka panjang ya. Dan kalaupun gue bilang jangka menengah tuh paling menengahnya tuh mungkin sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Waduh, 6 bulan ke depan lu. Nah, jadi dulu tuh misalnya ya, gue ambil contoh nih ya. Sekarang kan harga saham JPFA nih, lihat kursor gue nih. Ini kan 1995 tuh per lembarnya. Ya kan ya. Gue mau invest nih di Java di JPFA gitu karena gue lihat wah nih prospek nih si JPFA nih bagus ke depannya nih. Kenapa? Karena kalau gue lihat data secara laporan keuangan dia mampu untuk meraih keuntungan ya meraih laba bersih itu sebesar 200% lebih secara year on year. Jadi di 2023 misalnya dia untungnya tuh 100 M ya. Terus di tahun 2002 tadi berapa sih 2002 sorry 2024 misalnya
dia naik, 2024 dia mencetak laba misalnya 100 M gitu ya kan. Terus di tahun 2025 labanya itu 300 miliar. Nah, itu kan sesuatu hal yang bagus ya, yang mencerminkan fundamental yang baik gitu. Dan gak hanya itu, misalnya karena selain kinerja keuangan yang bagus, bisnisnya JPFA ini ya, sektor industrinya itu masih terbuka lebar dan masih berpotensi untuk terus tumbuh, ya kan? Karena kalau kita lihat misalnya JPFA ini kan jualan ayam nih, ya kan? Pakan ayam, daging ayam dan lain sebagainya. Ngelihat program makan siang bergizi gratis gitu ya. Wah, ini kayaknya akan menguntungkan JPFA nih, ya kan? Oke, gue invest lah misalnya. Nah, itu dari sisi stock pick atau analisisnya gitu ya. Dari situ misalnya. Nah, itu kan teman-teman perlu riset kan? Perlu riset dan perlu mikir nih ya, perlu mikir gitu. Dan perlu memutuskan. Nah, itu sulit kan gitu ya. Terus akhirnya teman-teman belilah. Oke, gue belilah JPFA di harga 1995 ya. Di berapa lot tuh misalnya. Udah intinya 5 jutaan masuk teman-teman aja set gitu. Nah, teman-teman karena tujuannya adalah investasi jangka panjang, misalnya katakanlah panjang itu minimal setahun deh gitu ya. Berarti teman-teman akan menghold saham JPFA ini selama setahun kan? Nah, tantangan dari sisi mental dan psikologisnya adalah teman-teman tuh ya itu harus menghold saham ini selama 1 tahun ke depan, yang dimana saham kan penuh dengan naik turun kan. Nah, ini kalau kita lihat chart ini nih, misalnya ya teman-teman bisa beli di sini nih. Kalau misalnya teman-teman beli di eh sini deh. Jangan ini naik mulu ya. Nggak ada nih. Saya teman-teman beli di sini, ya kan? Nih, set. Terus teman-teman nungguin nih, fokus di kursor gue ya. Teman-teman terus nungguin. Wah, ini kan dibawa turun nih. Teman-teman panik nih. Wah, ini diuji nih di sini nih. Turun kan teman-teman sini kan average-nya. Turun, ya kan? Tapi teman-teman mentalnya kuat nih, harus kuat nih. Terus naik akhirnya, alhamdulillah nih, ya kan? Naik. Turun lagi, ya kan? Ngelewatin average by teman-teman. Artinya teman-teman nih kena, bukan kena ya, mendapatkan floating loss. Floating loss itu adalah kerugian yang belum terrealisasi. Artinya teman-teman nggak cut loss, nggak jual saham itu, ngejual rugi saham itu gitu. Turun lagi nih, set. Terus naik lagi nih teman-teman, floating profit ya. Ya, itu kebalikannya tadi sama floating loss. Naik lagi, turun lagi. Nah, pertanyaannya adalah eh, pertanyaan gua ke kalian adalah, kalian sanggup gak untuk bisa menahan godaan keuntungan dan ketakutan dari kerugian gitu. Karena teman-teman kan harus fokus. Gue punya 1 tahun ke depan kok. Ya, ngapain gue harus cut loss? Ngapain gue stake profit dulu yang receh-receh gini? Gitu. Gue kan 1 tahun ke depan. Gue aja lihat nanti. Nah, itu yang diuji teman-teman. Makanya itu gue taruh di level 2 gitu ya. Tapi ternyata ya kan, itu masih nggak susah-susah amat kok dibandingkan dengan trading jangka menengah, atau kita bisa sebut sebagai swing ya, trading 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 jenisnya swing gitu. Nah, trading swing ini teman-teman, itu kita harus lebih disiplin lagi nih dibandingin investasi jangka menengah sampai dengan panjang. Bedanya apa sih? Ya kan, ada investasi sama trading. Nah, biasanya kalau investasi teman-teman tuh fokus banget ke fundamentalnya ya, fundamental dari perusahaannya. Dan biasanya itu jangka waktunya lebih panjang. Jadi teman-teman tuh lebih bisa tenang lah, ya kan, bisa lebih santai gitu ya. Tapi kalau trading teman-teman, itu biasanya jangka pendek sampai menengah. Dan pendek sampai menengah itu bener-bener pendek dan bener-bener menengah teman-teman. Gimana sih Dap maksudnya gitu ya? Nah, oke, gue jelasin gini. Kalau tadi gue bilang investasi jangka menengah sampai panjang itu kita bisa sampai ya paling bentar banget 6 bulan lah ya. Sampai setahun atau 2 tahun gitu misalnya. Ya kan? Jadi gua nggak harus mancangin chart setiap hari nih, ya kan? Karena tujuan gua pun untuk masuk di saham itu jangka panjang. Nah, keuntungannya apa? Jadi lebih tenang nih di level 2 nih. Kayaknya gampang nih ya dibanding dengan trading jangka menengah. Nah, terus kenapa sih trading jangka menengah pendek sampai menengah itu susah gitu ya? Levelnya di atas si investasi ini. Karena yang pertama teman-teman,
kita tuh harus lebih disiplin. Tadi gue jelasin kan, di level 2 itu kita mungkin disiplinnya hanya uh, beberapa kali aja, dalam artian gini. Ketika kita memilih stok pick saham gitu, apa namanya, uh, ngefilter saham gitu ya. Yeah. Cari saham yang bagus untuk investasi. Nah, karena kita tadi tujuannya lama gitu ya, jangkanya lama, jadi ketika kita pilih saham itu nggak banyak gitu. Misalnya kita tadi dapat JPFA nih, JPFA ya kan, gue masuk, gue jual setahun kemudian baru cari saham lagi. Nah itu menurut gue lebih gampang dibanding trading ini, karena di jangka pendek sampai menengah ya, that's why pendek itu bahkan kayak sehari 2 hari ya, menengahnya pun kayak seminggu 2 minggu ya kan. Jadi ketika misalnya 1 hari 2 hari gue masuk terus gue keluar, gue beli saham habis itu gue jual lagi, masuk keluar, itu jangka waktunya cuma sehari 2 hari teman-teman. Terus kita habis itu suruh cari saham lagi, itu kan perlu kedisiplinan tingkat tinggi gitu. Nah nggak hanya itu ternyata ya kan, kesulitannya dibanding dengan investasi jangka menengah sampai panjang level 2 tadi gitu. Kesulitannya adalah tekanan hold saham yang tinggi. Tadi kan gue bilang di level 2 tuh kita lebih santai karena kita tujuan untuk jangka panjang gitu ya, untuk jangka panjang gitu. Jadi gue asumsikan misalnya gini ya, level 2 tadi nih, level 2 nih, level 2 ya. Level 2 tuh gampang gitu ya. Teman-teman beli saham ya kan, di sini misalnya 1.000 ya, harganya 1.000. Gua hold pokoknya bodo amat setahun ke depan ya. Satu tahun gitu. Ini setahun ini misalnya naik ke 1.800 misalnya. Wah, profit ya teman-teman ya. Nah, eh, perjalanan dari 1.000 ke 1.800 selama setahun ini, teman-teman bisa lebih santai ya kan. Gua nggak perlu mancingin chart setiap hari gitu. Gue cuma fokus aja sama perkembangan berita dari si perusahaan yang gue beli ini sahamnya. Tapi kalau trading ya di level 3 nih misalnya, level 3 kita hold saham itu cuma katakanlah 3 hari ya. Aduh, sorry ini gambar jelek nih. 3 hari, wah tuh hari gila anjing, 3 hari ya. Itu misalnya dari harga 500 ke 600 misalnya. Wow, ini kan profit juga nih hitungannya ya. Tapi dengan 3 hari ini ya kan, karena kita main cepet, itu bikin kita nggak tenang teman-teman, karena kita uh, ya itu harus main cepet gitu. Jadi kita harus ngelihat chart, takut akan keturunan turun naik harga saham gitu ya, karena kita main jangka pendek gitu ya kan, naik turun kan saham kan, karena dia jangka pendek ya kan. Misalnya beli sini ya kan, 3 hari, wah ini posisi tinggi profit nih, pas sorenya turun nih posisinya di sini ya. Ya udah kan, itu bikin kita panik gitu. Jadi akhirnya ya kita bukannya untung malah rugi gitu ya kan. Tapi kalau jangka panjang kan bisa lagi nih kan. Ini gue di sini gambarnya. Set, misalnya ya kan, ini nggak selalu kayak gini sih chartnya. Jadi ketika gue beli sini ya kan, harga sama naik terus dia koreksi ya kan, gue nggak panik karena gue jangka panjang bos gitu ya. Naik lagi turun lagi ya kan, naik lagi ya sini gitu. Dan kalaupun kita udah setahun nih, misalnya di sini setahun nih ya kan, dan dia lagi turun, bodoh amat ya kan, turunnya juga itu kan nggak ngelebihin average buy gua, average pembelian gua gitu. Gua masih profit walaupun sedang turun harga sahamnya. Nah itu biasanya kejadian seperti itu gitu. Jadi di level 2 ini teman-teman itu lebih sulit, tapi keuntungannya apa? Di level 3 ini kalau teman-teman udah menguasainya, dapat duitnya cepet bos, cepet gitu ya. Teman-teman gua aja nih ya, Bastian, Samuel ya, atau bahkan Ojeng, Fauzan gitu ya, mereka bisa dapat duit lebih cepet gitu.
dibanding sama kalian ya mungkin masih di level 1 atau level 2 gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian ngerti nih. Nanti gue bakal bikin video lagi untuk ngebahas khusus per levelnya gitu ya. Ini cuma introduction aja. Tapi banyak sih introduction nih. Sorry maaf ya. Nanti gue edit lagi. Nah, terakhir nih scalping. Gila nih level 4 ya. Ini paling sulit gitu. Scalping tuh apa sih Dap gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Taruh gue hapus dulu. Ini gimana sih delete-nya anjing? Bentar ya. Sebenarnya. Nah, scalping. Scalping itu adalah bagian dari trading, teman-teman. Tapi bedanya apa, Dap? Ya, kok dia berada di level 4 gitu. Kenapa nggak di level 3? Jadi membedakan level 3 sama level 4 itu adalah balik lagi apa? Ya, betul, ya kan? Jangka waktu. Nah, tadi kalau misalnya gue jelasin di level 3, kita itu masih agak mendingan lah ya. Kita hold saham itu jangka pendek, misalnya pendeknya 3 hari tadi ya. 3 hari ini lumayan nih. Atau menengah deh, menengah bisa sampai ya sampai seminggu nih 7 hari ya, atau bahkan sampai atau 14 hari atau 2 minggu gitu ya, baru nanti saham kita jual. Nah, swing tuh namanya, tuh swing trading gitu. Itu kita masih ada waktu ya, masih tenang lah ya kan, karena duit kita bergejolak tuh cuma di 3 hari ini atau bahkan seminggu sampai 2 minggu, masih bisa napas hitungannya ya kan. Dak dikduknya tuh masih mending lah dibanding sama yang sekarang nih ya. Paling hard nih level 4. Wih, gila ini ngeri banget. Nah, emang sependek apa sih jangka waktunya Dap gitu ya. Nah, ini teman-teman yang belum pernah scalping ya, mungkin ada sebagian aja yang pernah scalping ya. Kayaknya nih Sebastian nih pernah scalping juga nih. Jago juga dia scalpingnya. Oke nih. Emang susah apa? Nah, kalau misalnya trading level 3 tadi itu 3 hari ya, atau paling cepet sehari deh gitu ya. Gue beli pagi jual sore gitu ya di level 3 nih. Ini udah lumayan pendek nih. Scalping lebih gila lagi teman-teman. Ya, dia bahkan itu nggak bakal lebih dari eh ini kalau benar-benar scalping ya, nggak bakal lebih dari 20 menit. Jadi teman-teman masuk nih ya, misalnya eh masuk di sini ya kan. Aduh, kocak bentar. Masuk ini, teman-teman keluar di sini. Cuma dalam jangka waktu 20 menit aja. Gitu. Itu benar-benar teman tuh harus mantengin chart sama tekanan jual beli. Itu tekanannya luar biasa, teman-teman, ya. Apalagi scalpingnya makin duit gede biar kerasa, Bos, gitu ya. Scalping 5 juta ya. Wah, gila ya kan. Untungannya apa sih scalping gitu ya? Dapat duit lebih cepat dong tentunya. 20 menit doang kok 5 juta. Misalnya kalau naiknya itu misalnya 5% deh misalnya ya. Ini hoki nih 5% nih. Ya, ntar ya. Itu teman-teman udah dapat 250.000 cuma dengan waktu 20 menit. Gila ya teman-teman, bisa traktir sekelas nih. Ya. Nah, itu kan enak doang. Tapi teman-teman, ini kan resiko ya. Investasi itu dan trading tuh gak jauh-jauh dengan profit and loss, benefit and risk. Resiko ya. Turun 5%, hilang 250.000. Mampus nggak lo 20 menit hilang 250.000. Penyesalan yang benar-benar luar biasa, teman-teman. Nah, makanya gue bilang nih, ini tuh paling gila ya scalping ini. Ini buat orang-orang yang memang mental dan pengalamannya udah luar biasa gitu. Gue aja udah nggak pernah lagi scalping yang sekarang ya, lagi berhenti dulu gitu. Bahkan sebulan aja tuh gue cuma sekali 2 kali scalping tuh
Aku pernah tuh ya scalping di PT Oh ya, kalau kalian lihat itu kan gue pernah tuh ya buat buat beli bukaan waktu 20.000 kan lumayan ya. Itu gue cuma butuh waktu sekitar ya 5 sampai 10 menit lah ya, 10 itu gue masuk juga nggak terlalu gede gitu, dapat 28.000 kan lumayan tuh. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya, penjelasan per levelnya, penjelasan singkat per levelnya gitu. Maaf banget ini agak lama karena ya ini pertama kali gue bikin video sih, jadi mungkin no editing atau gimana, gue juga malas edit sebenarnya sih. Ya kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nanti kedepannya mungkin gue akan ngejelasin per levelnya itu, dan mungkin per level juga itu ada chapternya gitu ya. Karena jujur untuk ngebahas-ngebahas ini sampai ke akar-akar itu panjang juga gitu ya. Dan gue juga mungkin perlu ngasih kalian sebuah contoh gitu yang udah gue lakukan ya. Jadi gue rela deh ya kan, gue akan ngelakuin keempat ini buat kalian seorang buat kalian gitu ya, insya Allah lah gitu ya. Dah itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang mungkin udah dengerin ini ya. Semoga penjelasan yang udah gue jelasin tadi itu bisa teman-teman mengerti dan pahami gitu ya. Dah, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya maaf. Bye.